Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rawit Al-Rafif dengan NIM F1B021080. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang jenis-jenis PLC atau Programmable Logic Control. Nah, jenis-jenis yang pertama itu ada namanya PLC Serial Reply, di mana PLC Serial Reply itu tipe yang paling mendasar. Mereka bekerja itu menggunakan relay elektromagnetik untuk mengendalikan sinyal listrik, namun cenderung mempunyai batasan dalam kompleksitas dan kapasitasnya. Yang kedua ada namanya PLC seri modular, di mana itu adalah PLC yang fleksibel. Dia itu terdiri dari modul input dan output yang terpisah, yang bisa diganti atau diperluas sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada namanya modul input output atau I/O. Nah, modul I/O ini menggunakan PLC untuk berkomunikasi dengan perangkat luar. Yang keempat ada namanya PLC seri compact, yaitu PLC tipe yang lebih kecil dan lebih rinci. Mereka sering menggunakan di aplikasi di mana ruang terbatas dan fleksibel dengan faktor penting. Selanjutnya ada itu namanya PLC seri proses, di mana PLC seri proses itu adalah solusi ideal untuk aplikasi industri yang membutuhkan kontrol presisi, terutama di sektor kimia, farmasi, makanan, dan lain-lain. Nah, aplikasi industri tertentu itu PLC seri mempunyai kemampuan untuk mengintegralisasi proses yang sangat detail, memastikan bahwa setiap langkah dalam proses industri itu dijalankan dengan tepat. Nah, selanjutnya ada PLC seri safety, di mana keamanan lingkungan industri itu adalah aspek yang tidak bisa kita abaikan dan sangat penting. Itulah gunanya PLC seri safety, di mana PLC seri safety ini dilengkapi dengan sensor dan protokol keamanan untuk mengidentifikasi dan mencegah situasi berbahaya. Selanjutnya ada PLC seri terdistribusi. PLC seri terdistribusi ini solusi ketika kontrol yang besar dan kompleks, di mana mereka memungkinkan beberapa unit PLC bekerja bersama-sama dalam satu jaringan. Selanjutnya ada PLC seri terprogram, di mana PLC seri terprogram ini memberikan fleksibilitas yang tinggi terhadap logika kontrol. Mereka tuh memungkinkan menggunakan untuk memprogram ulang fungsi-fungsi kontrol yang digunakan tanpa harus mengubah perangkat fisiknya. Selanjutnya ada PLC seri mikro, di mana PLC seri mikro ini adalah PLC sangat cocok digunakan pada proyek-proyek yang membutuhkan kontrol dasar pada skala mikro, seperti di laboratorium atau di sistem keamanan rumah. Selanjutnya ada PLC seri FRGA, di mana PLC seri FPGA ini menawarkan tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam pengaturan logika kontrol. Mereka memungkinkan pengguna untuk memprogram hardware secara langsung. Fleksibilitas dalam programnya itu dia tuh memiliki keunggulan utama dari PLC FPGA ini, yaitu adalah kemampuan untuk mengubah logika kontrol bahkan setelah perangkat terpasang. Hal ini memungkinkan adaptasi yang lebih cepat terhadap perubahan kebutuhan produksi. Selanjutnya itu ada PLC seri PC bus.
PLC seri base ini mengintegrasi kontrol dengan komputer, memungkinkan untuk fungsionalitas yang lebih luas dan konektivitas yang lebih baik. Salah satu keunggulan dari PLC seri base itu adalah kemampuannya untuk berinteraksi dengan sistem komputer yang lebih besar. Hal ini memungkinkan untuk pengolahan data yang lebih kompleks dan integrasi dengan software atau sistem lainnya. PLC seri DCS. PLC seri DCS atau Distributed Control System adalah sistem kontrol distribusi yang menggunakan pengendalian berbagai proses dari satu pusat kontrol. Mereka sangat cocok untuk pabrik atau instalasi industri yang mempunyai sistem kontrol yang kompleks dan terdistribusi. Sistem kontrol terdistribusi dari PLC DCS itu memungkinkan adanya pengawasan dan pengendalian dari berbagai bagian di pabrik atau instalasi industri melalui satu pusat kontrol terpusat. Selanjutnya itu ada PLC seri RTU. PLC seri RTU atau Remote Terminal Unit adalah solusi untuk pengendalian di lokasi terpencil atau sulit diakses. Mereka sering digunakan dalam industri minyak dan gas atau infrastruktur energi untuk membantu dan mengendalikan sistem di lokasi yang terpisah. Remote Terminal Unitnya PLC seri RTU itu memungkinkan pengguna itu mengakses dan mengendalikan sistem dari jarak yang jauh melalui jaringan komunikasi. Untuk seri softnya itu PLC seri soft ini menyediakan solusi simulasi dan pengujian sebelum implementasi di lapangan. Mereka memungkinkan pengguna untuk menguji program kontrol secara virtual sebelum mengaplikasikannya di lingkungan yang sebenarnya. Simulasi dan pengujiannya. PLC seri soft ini memungkinkan pengguna untuk mensimulasikan kondisi operasi dan menguji program kontrol sebelum mengimplementasikannya di pabrik atau instalasi industri. Hal ini mengurangi risiko kesalahan dan memastikan kerja yang optimal. Jenis-jenis PLC itu yang ada di dunia kalau berdasarkan ukuran tuh yang pertama itu ada namanya PLC Micro. PLC Micro itu dia tuh bentuknya kecil sesuai namanya, yaitu PLC Micro, itu kecil, bentuknya sangat kecil. Itu biasanya digunakan untuk dengan jumlah input dan output tuh yang sangat terbatas, jadi sangat kurang, tidak direkomendasikan. Itu ada PLC Mini. PLC Mini ini memiliki ukuran dan kemampuan yang lebih besar daripada PLC Micro. Dia juga tuh mempunyai aplikasi yang lebih kompleks, jadi lebih bagus, recommended. Kan namanya PLC Compact. PLC ini modular dan dapat diperluas, menjadikannya pilihan yang baik untuk digunakan dengan jumlah input dan output tuh yang banyak, yang cukup besar, jadi cukup mudah buat digunakan. Selanjutnya ada PLC Rack. PLC Rack adalah jenis PLC terbesar dan paling kuat dan yang paling kompleks. Kalau berdasarkan tipenya itu ada namanya PLC tetap. PLC ini diprogram dengan bahasa pemrograman ladder logic. Dia dapat diubah setelah diprogram, jadi dia tuh tetap, bersifat tetap gitu. Selanjutnya ada namanya PLC berbasis PC. PLC ini diprogram dengan perangkat lunak yang berjalan di komputer pribadi dan dapat diubah kapan saja kita mau. Kalau berdasarkan merek, ada yang namanya merek pertama tuh Allen Bradley. Nah, Allen Bradley itu adalah salah satu merek PLC yang paling populer di dunia, top number one in the world. Yang kedua itu adalah Siemens. Siemens itu
merek PLC yang populer juga. Kalian bisa beli, kalau mau beli itu ada di Amazon biasanya, di online shop di Amazon ada banyak. Yang ketiga itu ada namanya Omron. Tapi kalau Omron ini dia tuh merek PLC yang populer tuh di Asia kebanyakan sih, di Asia biasanya. Yang selanjutnya tuh PLC Mitsubishi. Nah, kalau kalau PLC Mitsubishi ini dia tuh PLC yang populer di Jepang karena dia tuh diproduksi di Jepang, jadinya kayak produksi di dalam negeri, sehingga penjualannya itu cukup di dalam negeri itu aja, jadinya kayak emang populernya di dalam negeri karena itu emang produk dalam negeri, diproduksi oleh perusahaan Mitsubishi. Selanjutnya ada yang namanya PLC Schneider Electric. Seperti namanya, Schneider Electric itu adalah merek PLC yang cukup populer di Eropa. Dia diproduksi oleh Schneider, perusahaan elektronik yang ada di Eropa. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.